Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hanturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pertemuan kita pagi ini insyaallah ada satu hadis, yang hadis ini dari kitab 55 wasiat juga. Hadis ini berkaitan erat dengan apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita sudah masuk awal tahun baru. Kemarin tahun 2022, hari ini tahun 2023. Pertanyaannya, untuk menyongsong tahun baru apa yang harus kita lakukan? Ternyata hadis ini sudah menyusun itu semua. Apa yang harus kita lakukan ketika masuk tahun baru? Yang pertama di makalah itu di halaman pertama, ketika sudah habis 1 tahun dan kita masih hidup, kemudian kita masuk tahun baru, hal pertama yang harus kita lakukan adalah tajdidul ilaqah atau tajdidul alaqah. Apa arti tajdid? Tajdid itu artinya memperbaharui. Alaqah artinya hubungan. Ketika masuk awal tahun, ada hubungan-hubungan yang harus kita perbaiki. Hubungan apa saja? Syekh Ali Jum'ah pernah menyampaikan dalam majelis beliau itu, ketika ingin memperbaiki hubungan, perbaiki hubunganlah kepada 2 hal. Apa? Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau seandainya tahun lalu 2022 ketika masuk waktu azan udah dipanggil sama Allah kita cuek, 2023 kita harus perbaharui itu. Upgrade, Pak. Harus di-upgrade niat, harus di-upgrade semangat. Bahkan bila perlu sebelum azan kita sudah siap untuk berangkat ke masjid. Kalau dulu 2022 kita dengan PD-nya melawan Allah Subhanahu wa taala. Dengan santainya melawan Allah. Gimana cara melawan Allah? Ya kita tidak nurut apa yang Allah perintahkan. Ketika sudah seberani itu kita melawan Allah, 2023 harus tajdid. Kita harus perbaharui semangat, niat, daya juang untuk tidak mulai melawan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dulu kita pura-pura nggak tahu dengan dosa di sekitar, artinya kan kita nggak peduli dengan apa yang Allah perintahkan. Umpama kita tahu di sana ada orang mabok, tapi kita biasa saja. Maka 2023 kita harus mulai peduli dan memperbaharui kondisi. 2022 kita ngelihat anak-anak muda pada pacaran, kita biasa saja. Maka 2023 kita udah harus mulai peduli dengan itu. Harus tajdid, harus perbaharui hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus diperbaharui? Kalau tidak diperbaharui, Pak, bisa jadi kita lebih buruk daripada tahun kemarin. Hubungan kita dengan Allah lebih jauh daripada tahun kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika masuk tahun baru? Di halaman selanjutnya saya tulis yang kedua itu alaqatun bainaka wa bainan nas. Perbaharui hubungan antara dirimu dengan sesama manusia. Kalau seandainya 2022 kita punya musuh, ada orang yang gak mau kita ajak ngobrol, ada orang yang bikin kesalahan ke kita sehingga akhirnya kita benci sama dia, ndak suka sama dia, 2023 kita yang datang ke dia. Sekalipun dia yang salah, kita yang minta maaf bila perlu. Perbarui hubungan itu.
Bahkan kalau seandainya ada orang yang punya masalah sama keluarganya sendiri, 2023 ini harus perbaharui itu. Beberapa hari yang lalu saya baru memediasi satu keluarga, Pak. Satu keluarga ini ya lagi-lagi masalah harta warisan, Pak. Ribut antara tante sama ponakan. Si tante pengen ngambil semua, si ponakan gak kebagian, nah ponakannya ngamuk. Si tante bawa ustad, ponakannya juga bawa canggih, Pak. Ustad diadu itu. Nah saya ustad ketiga nih, gimana caranya mendamaikan ustad satu sama ustad kedua? Itu canggih sekali. Dan lucunya, subhanallah, si tante bawa ustad, si ponakan bawa ustad. Saya hadir di situ. Ketika saya hadir di situ, si ustad ini jelasin tentang fikih waris berantakan parah. Kagak jelas, Pak. Pembagian hukum waris kagak ngerti, udah kagak ngerti dia udah. Berantakan. Sejak kapan waris bagi rata antara laki-laki perempuan? Sejak kapan gak ada istilah namanya mahjub, yang terhijab? Ini yang ponakan ustadznya ngerti, tapi ngerti sederhana, Pak. Ini ustadz kagak ngerti, ini ngerti sederhana. Berdebatlah dia berdua. Ketika berdebat berdua kan jadi lucu ya. Antara tante sama anak hubungannya tidak baik gara-gara harta warisan. Akhirnya mengorbankan ustadz ini, Pak. Kasihan saya. Apa? Ustadz jadi korban, kasihan. Cuman bisa-bisanya tuh ustadz mau ngurusin begitu, Pak. Subhanallah. Tapi alhamdulillah urusan itu sudah selesai. Ya intinya adalah kalau seandainya kita punya masalah dengan kita punya saudara atau kita punya tetangga atau kita punya di lingkungan sekitar, 2023 harus mulai perbaharui itu. Kalau jarang silaturahmi ke tetangga, silaturahmi, Pak. Di Oman, di waktu saya ke Oman, Pak, warga Oman itu mirip banget kayak orang-orang Indonesia yang tinggal di komplek-komplek. Maksudnya bukan komplek itu nggak bagus, tapi pintunya nggak kebuka, Pak. Tetangga satu sama tetangga lain nggak saling kenal. Dan luar biasanya ada tetangganya meninggal nggak ketahuan kalau dia udah meninggal di dalam rumah sampai kecium aroma bau. Itu artinya kan hubungan kita dengan sesama manusia kurang baik. Tapi alhamdulillah kalau Jakarta masih daerah perkampungan, kita masih kenal siapa di kanan siapa di kiri. Kita masih dengar suara tetangga-tetangga teriak-teriak gitu, ngomelin anaknya. Tapi kalau di komplek, Pak, Masya Allah, tidak semua komplek memang, tapi hampir rata-rata komplek-komplek elit itu jarang yang kenal antara satu dengan yang lain. Kalau seandainya ada di antara bapak-bapak punya kok tinggal di komplek bagus, Bintaro Yufail atau apa gitu, kalau bisa jaga hubungan dengan tetangga gitu. Itu yang kedua, kita menjaga hubungan kita antara kita dengan sesama manusia. Seandainya dulu 2022 kita gampang banget buka aib tetangga. Ya ibu-ibu, seandainya lagi nggak sengaja beli sayur, di tukang sayur ketemu temennya cerita tentang lakinya. Nah akhirnya si ibu ini cerita juga tentang lakinya. Akhirnya saling mengumbar aib. Kalau seandainya dulu terjadi seperti itu, 2023 ditahan. Kenapa saya ambilnya tukang sayur? Karena waktu saya beli sayur saya dengar itu, Pak. Kadang saya sama istri kan ganti-gantian belanja. Kalau saya ngajar nih kayak sekarang, istri yang belanja. Kalau istri ngajar, saya yang belanja. Dan di tukang sayur itu Masya Allah, laki orang, laki sendiri, tetangga, semuanya aibnya kebongkar.
Kalau seandainya kita dulu pernah senang membuka aib orang lain, maka 2023 harus perbaharui itu. Jangan mulai senang untuk bongkar aib orang lain. Kenapa? Allah ini sudah tutup kita punya aib. Jangan berani-berani buka aib orang lain. Sekali kita buka aib orang lain, siap-siap Allah akan buka aib kita. Pertanyaannya, nikmat yang paling tinggi apa? Antara sehat sama aib ditutup. Badan sehat atau ditutupnya kita punya aib? Mana Pak nikmat yang paling tinggi Pak? Badan sehat atau aib kita ditutup oleh Allah? Aib ditutup Pak. Karena orang sekekar Deddy Kobuzer, aibnya kebongkar bisa sakit Pak. Orang sekaya Elon Musk, aibnya kebongkar bisa miskin. Orang sesehat Fulan, aibnya kebongkar sakit. Nikmat sehat akan hilang. Artinya nikmat paling tinggi di atas nikmat sehat itu adalah ditutupnya aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa Allah tutup aib kita? Karena Imam Wasi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala bilang, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahadun." Kalau seandainya dosa kita, dosa itu kan aib, kita punya aib. Dosa kita punya aroma bau, pasti nggak ada satupun yang mau duduk sama kita. Karena aroma bau itu ditutup oleh Allah, maka kita duduk santai aja kan sekarang. Coba kalau dosa kita dibongkar oleh Allah, mana ada orang mau duduk sama kita. Kemudian Syekh Ali Jum'ah pernah sampaikan juga, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang lebih senang menyibukkan dirinya dengan aib sendiri daripada menyibukkan diri dengan aib orang lain. Man satara musliman, hadis, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang senang menutup aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan tutup aib dia di dunia dan akhirat. Hukum ini hukum berkebalikan Pak. Kalau seandainya kita buka aib orang lain, maka siap-siap akan dibuka oleh Allah kita punya aib. Di Mesir saya pernah ketemu sama salah seorang bapak-bapak. Kita manggil beliau dengan panggilan Baba Muhandis. Baba Muhandis ini jamaah masjid Juwaini, kebetulan masjidnya tidak jauh dari rumah saya itu. Beliau selalu jadi orang pertama yang sampai masjid. Pernah kita kejar itu, saya pernah berangkat ke masjid, beliau udah sampai, kita harus lebih cepat. Ternyata beliau tetap pertama datang ke masjid. Nah beliau ini ketika ibadah atau sholat, habis sholat doanya cuma satu Pak. Saya pernah nguping apa yang beliau minta. Ketika beliau minta itu kan, kalau kita ya Allah lunasi hutang saya, ya Allah kerjaan saya biar lancar. Doa beliau ndak ada itu Pak. Beliau cuma baca doa Allahumma astur ya Rabb. Ustur ya Rabb. Ustur ya Rabb itu artinya ya Allah tutuplah aib saya. Ini Baba Muhandis doanya satu Pak. Apa? Minta ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara cara jaga hubungan kita dengan sesama manusia itu adalah jangan gampang umbar aib kita punya saudara atau kita punya tetangga atau kita punya kenalan. Tutup aibnya rapat-rapat supaya Allah tutup aib kita. Kemudian poin yang kedua, ketika masuk tahun baru apa yang harus kita lakukan? Al-muhasabatu lima fat. Muhasabah apa yang sudah berlalu. Kita masuk ke hadis nih. Kalau dulu kita rajin bikin maksiat, maka hadis ini nasihatin kita uhjuril ma'asi. Jauhilah maksiat. Kalau dulu kita bikin maksiat kayaknya gampang banget. Tahun 2023 kalau bisa jangan segampang itu bikin maksiat. Mulailah hijrah. Hijrah dari toleh menjadi soleh. Hijrah dari begajulan menjadi soleh dan baik. Hijrah dari yang tidak taat menjadi taat. Nabi sampaikan
di hadis ini, an ummi Sulaimin annaha qalat ya Rasulullah ausini. Ummi Sulaim pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ausini, berilah aku wasiat. Dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala uhjuri al-ma'asi, wahai Ummu Sulaim, hindarilah atau jauhilah maksiat, fa innaha afdhalul hijrah. Menjauhi maksiat itu adalah sebaik-baiknya hijrah. Jadi 2021 kalau tidak salah, apa 2020, itu istilah hijrah lagi rame. Pernah dengar Bang Hamdiah? Komunitas hijrah. Itu bagus apa enggak? Bagus. Yang tidak bagusnya ketika komunitas hijrah itu hanya dijadikan tempat berkumpul geng-geng orang-orang yang kaya, geng-geng orang-orang artis, geng-geng satu pemahaman mazhab fikih. Itu yang tidak bagus. Mengatasnamakan komunitas hijrah tetapi memandang orang yang bikin dosa dengan pandangan hina. Saya ketemu Pak, bahkan pernah diskusi panjang sama orang komunitas hijrah ini. Dia bilang komunitas hijrah segala macam, tapi tidak mau berteman dengan orang yang bikin dosa gitu. Kita bukan dilarang berteman dengan orang bikin dosa, berteman, bahkan diwajibkan berteman sama mereka. Supaya apa? Supaya kita bisa mendoakan. Nggak usah nasihatin, minimal mendoakan dia, dan kita punya pertahanan supaya tidak ikut dengan dia. Kalau yang bikin dosa ini, yang belum hijrah ini, tidak dianggap muslim yang baik, bagaimana? Jadi tahun 2021 itu di komunitas hijrah itu Pak, orang yang sudah masuk komunitasnya berarti dia muslim yang baik. Itu ngeri Pak. Orang yang sudah masuk komunitasnya berarti dia sudah hijrah. Dan ngerinya lagi, saya lupa tahunnya, saya bawa jamaah tur Mesir Pak. Jadi ada sekitar 24 jamaah. Mereka umroh sekaligus tur Mesir. Kebetulan di Mesir saya guide-in mereka. Di salah satu jamaah ada perempuan Pak, udahlah ke negeri orang pakai baju ketat banget. Udah badannya mohon maaf sekel tapi pakai baju yang ketat. Akhirnya saya bilang, Mbak, baju yang lebih lebar ada nggak? Gitu. Ternyata dia nggak punya. Tetapi ketika dia cerita ke banyak orang di lingkungan jamaah tur itu, dia bilang dia sudah hijrah dan dia sudah masuk komunitas hijrah A. Tapi kan hijrahnya palsu berarti. Jadi artinya kalau seandainya hijrah betul-betul hijrah al-intiqal minal ma'siyah ila ta'ah, berpindahnya kebiasaan kita dari melakukan maksiat menjadi melakukan taat, bukan masuk dalam satu komunitas hijrah saja. Kemudian wahafidhi 'alal faraid, dan jagalah apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja Pak amalan-amalan yang fardu Pak? Amalan-amalan yang wajib. Salat 5 waktu. Itu yang paling inti. Ya sekalipun zakat wajib segala macam, tapi yang paling inti jaga salat 5 waktu. Yang kedua, bakti sama orang tua. Ini amalan-amalan yang fardu, yang wajib kita kerjakan. Kemudian fa innaha afdholul jihad. Kita menjaga amalan-amalan fardu itu sama saja kita telah berjihad di jalan Allah. Belajar ini hukumnya wajib apa sunnah? Wajib Pak. Belajar itu hukumnya wajib. Berarti kalau kita ninggalin belajar dapat dosa nggak? Dapat Pak, karena ninggalin yang wajib. Makanya dikatakan orang yang menjaga amalan fardu itu seperti dia telah melakukan amalan jihad yang paling baik. Wa aktsiri dzikrullah, perbanyaklah berzikir kepada
Allah Subhanahu wa taala, fa innaki la ta'tina Allah bi syai'in ahabbu ilaihi min kathrati dzikri. Allah sangat suka sama hamba-hambanya yang banyak berzikir. Saya waktu berangkat ke Bondowoso, di Bondowoso itu saya ketemu sama salah seorang Habib. Habib ini nasihatin ke saya, dan mungkin silakan Bapak Ibu kalau mau pakai atau enggak terserah. Beliau bilang akhir zaman ini kita harus mulai banyakin duduk. Apa arti banyakin duduk, Pak? Minimal sehari kita duduk 1 jam untuk wirid. Duduk 1 jam untuk zikir. Kenapa ya akhir zaman? Wiridnya kita, zikirnya kita, itu kan bikin Allah suka dan sayang. Allah kalau suka dan sayang sama hambanya, mustahil hamba itu diberikan azab atau diberikan musibah. Maka apa yang terjadi belakangan di Indonesia, kalau seandainya hal itu dikatakan azab, berarti orang yang zikir sedikit, Pak. Seandainya yang zikir banyak, fa insyaallah musibah atau azab itu tidak ada. Wali-wali Allah yang doanya qabul cepat, wali-wali Allah yang memohon kepada Allah supaya Indonesia ini terhindar dari musibah dan azab, mereka itu adalah orang-orang yang rajin duduk atau duduk dengan tekun. Jadi memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin kedua, al-muhasabatu lima fat. Kita muhasabah apa yang sudah berlalu dari apa yang kita lakukan pada tahun 2022, kita perbaiki di tahun 2023. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, al-isti'dadu liyaumil ghad. Mempersiapkan diri untuk menyongsong hari esok. Di antara cara kita menghadapi apa yang akan terjadi hari esok, itu wajib banyak mengingat Allah. Ingat Allah itu kan bukan cuma zikir, Bang. Ketika mau bikin dosa tiba-tiba ingat Allah. Ketika habis melakukan dosa tiba-tiba ingat Allah. Ketika mau bekerja cari nafkah tiba-tiba ingat Allah. Ketika mau beraktivitas tiba-tiba ingat Allah. Jadi intinya 3 poin yang harus kita kerjakan, Pak. Berdasarkan hadis ini, di awal tahun kita harus mulai usaha dan berjuang sekeras mungkin untuk memperbaharui hubungan kita, pertama dengan Allah, yang kedua memperbaharui hubungan kita dengan sesama manusia, yang ketiga kita muhasabah diri apa yang sudah berlalu, yang ketiga kita kuatkan mental, kuatkan semangat untuk menghadapi hari-hari ke depan dan hari-hari selanjutnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala khair khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin.